Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa menjalankan salat maghrib berjamaah di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita sudah mulai lagi ya di minggu-minggu belajar, dan kita juga memulai lagi muhadharah kajian kitab, membahas kitab yaitu Ahadisul Akhlaq, karyanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Ikhwan sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai dari bab husnul khuluq ya. Bab husnul khuluq, dan sekarang kita memasuki bab baru. Akan tetapi ikhwan sekalian, azani Allah wa iyyakum, sebelum kita memasuki bab baru ikhwan, ana ada dua pertanyaan ya, dan nanti yang bisa jawab bisa ambil hadiahnya ini. Ana ingin coba mengulang materi yang telah disampaikan tahun kemarin ya, berarti ya, tahun 2021, atau di pertemuan terakhir kemarin di semester pertama. Siapa yang bisa menyebutkan rukun-rukun akhlak yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah? Angkat tangan. Ada berapa rukun akhlak itu? Ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan, ikhwan? Antum nyatat enggak? Angkat tangannya kalau yang tahu. Enggak ada? Enggak ada? Antum laki-laki atau perempuan, ikhwan? Antum nyatat kan? Nah, tinggal baca, enggak apa-apa. Angkat tangan. Anak kasih yang besar nih. MA mungkin? Ada enggak? Atau MTS? Tafadhol. Allah musta'an. Enggak ada yang berani? Rukun akhlak ada 4 kemarin. Apa yang pertama, ikhwan? Siyanatul lisan. Nah, itu bisa. Kemudian yang kedua, angkat tangan. Apa? Fadhol Syekh. Anak kecil itu. Yang pertama, ulang. Menjaga lisan. Kemudian menjauhkan diri dari banyak bicara atau menjauhi diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian tidak mudah emosi dan tidak mudah marah. Satu lagi, mengganti posisi. Bukan. Itu cara ngilangin marah. Satu lagi, rukun akhlak. Satu lagi apa?
Salamatus sodri artinya apa? Salamatus sodri artinya apa? Salamah artinya apa, Syekh? Assalamualaikum artinya apa? Assalam. Salam artinya apa? Loh, antum setiap hari ngucapkan kan? Nggak tahu artinya? Salam apa? Selamatan. Soder apa soder? Sabar? Itu sober. Ya, soder. Nih, nggak apa-apa. Fadhol Syekh. Yang keempat apa, ikhwan? Selamatnya hati. Ya, selamatnya hati kita. Maksudnya selamatnya hati itu bagaimana? Afwan. Terhindar dari penyakit-penyakit hati seperti hasad, ria, iri, dengki, dan sombong. Itu adalah rukun yang keempat. Kemudian pertanyaan terakhir, ikhwan. Ini gampang saja ya, karena kecil. Apa yang disampaikan, tema apa yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain waktu menggantikan anak kemarin? Yang disampaikan oleh Ustadz Zul. Antum tahu, ikhwan? Birrul walidain, Masya Allah. Barakallahu fiik, Yusuf. Barakallahu fiik, Syekh Yusuf. Baik, ikhwan, kita lanjut ya. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini yaitu tentang birrul walidain. Ini adalah bab 2 dari pembahasan ahadisul akhlak. Mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Zul, tapi tidak ada salahnya kita mengulang kembali pembahasan tentang birrul walidain. Sebelum ana lanjutkan, ikhwan, ana mohon tenang ya, karena kita ada di majelis ilmu dan kita juga ada di rumahnya Allah. Jadi kita harus tenang ketika sedang berkunjung di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan, birrul walidain artinya apa itu? Berbakti kepada kedua orang tua. Ana akan bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau mengatakan, ya'ti fi sadaratil akhlaqi wa muqaddamiha birrul walidain li'annahuma ahaqqun nasi bil adabi wa bi husnil muamalati wa karimil akhlaqi wal adabi. Di antara hal yang paling terdepan dan paling utama dalam permasalahan akhlak yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Di antara hal yang paling terdepan dan yang paling afdol dalam permasalahan akhlak itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Li'annahuma ahaqqun nasi bil adabi wa bi husnil muamalati wa karimil akhlaqi wal adabi. Mengapa bisa demikian? Karena mereka adalah dua sosok manusia yang paling berhak untuk mendapatkan adab yang baik, muamalah yang baik, akhlak yang baik, dan perilaku yang baik. Kaifala wa qad qaranallahu haqqahuma bihaqqihi fi aktsari min ayatin min kitabihi azza wa jalla. Bagaimana tidak demikian? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyandingkan antara perintah untuk mentauhidkan Allah dan juga untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sering kita jumpai, ikhwan sekalian, di Al-Quran itu ketika Allah memerintahkan
untuk bertauhid, memerintahkan hambanya untuk bertauhid, untuk mengesahkan Allah. Kemudian Allah menyebutkan apa? Wa bil walidaini ihsana. Sering Allah menyebutkan dua hal tersebut. Nah, di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. Ini antum insyaallah sudah hafal semua. Surat Al-Isra ayat berapa, ikhwan? 23. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Masyaallah. Yang artinya adalah Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dirimu alla ta'budu illa iyyah, agar engkau tidak beribadah melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Perintah apa? Tauhid. Kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala apa yang kedua? Wa bil walidaini ihsanan. Atau wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini. Kemudian beliau Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan ayat lain. Di surat Al-An'am ayat 151. Surat apa? Al-An'am 151. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru kaum kafir Quraisy, kaum musyrik Quraisy. Qul ta'alau, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ta'alau artinya apa, ikhwan? Kemarilah, ta'al. Kalau orang banyak berarti apa? Ta'alau. Kemarilah kalian. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kemarilah kalian wahai kaum musyrik Quraisy, akan aku bacakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan oleh Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Sama. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Al-Quran surat Al-An'am ayat 151. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang lain ada enggak Ustaz? Ada. Di surat An-Nisa ayat ke-36. Ayat ini juga sudah masyhur, sudah sering kita dengar ikhwan sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah melanjutkan apa? Wa bil walidaini ihsana. Sama. Dan berbuat baiklah engkau atau kalian kepada kedua orang tua kalian. Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-36. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Ayat-ayat tersebut yang sudah Ana sampaikan tadi melalui nukilan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah menunjukkan betapa pentingnya amalan birrul walidain. Saking pentingnya amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menggandeng, ya, Ana ulang lagi, menggandeng antara tauhid dengan berbakti kepada kedua orang tua. Berarti barang siapa yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka dia telah melakukan dosa besar, bukan paling besar. Kalau dosa paling besar apa? Syirik. Dia termasuk melakukan dosa besar, bukan dosa paling besar. Dan tentunya dosa besar ini ya, naudzubillah, bisa menjebloskan pelakunya ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai Imam Muhammad bin Ismail. Siapa yang pernah baca biografinya Imam Muhammad bin Ismail? Atau siapa yang tahu? Lebih terkenal di telinga kita dengan nama apa? Siapa yang tahu? Muhammad bin Ismail? Siapa ya kawan? Muhammad bin Ismail, nama asli itu terkenal di kalangan kaum muslimin dengan namanya yang disebut siapa? Imam Al-Bukhari, ya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Muhammad bin Ismail atau Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sampai menyebutkan dalam kitabnya yang judulnya Adabul Mufrad, ya. Di sini disebutkan oleh Syekh, Ana baca dulu perkataan beliau. Walidha saddara al-Imamul Bukhari kitabahu Al-Adabul Mufrad bi abwabin adidatin fi birril walidain. Saking pentingnya pembahasan ini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, sampai-sampai Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meletakkan tema atau pembahasan tentang birrul walidain dengan jumlah yang cukup banyak pada kitabnya yang judulnya apa tadi? Al-Adabul Mufrad. Wa hadhihi luftatun 'azimatun minhu rahimahullah ila annal walidaini huma ahaqqun nasi bil adabi wa husnil muamalah. Ini adalah sikap yang mulia, sikap yang bagus, sikap yang agung dari apa yang telah dilakukan oleh beliau, yaitu Imam Bukhari rahimahullah. Bahwa kedua orang tua adalah dua sosok manusia yang paling berhak mendapatkan adab yang baik, muamalah yang baik, akhlak mulia dan perilaku yang terpuji. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan, wa ka'annahu yaqul, seakan-akan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ini mengatakan, ya man taqra'u adab syari'atil azimah, wahai engkau orang yang membaca buku atau yang membaca kitab tentang pembahasan adab-adab syar'i yang agung, wa akhlaqul islamil fadilah, dan engkau yang membaca pembahasan tentang akhlak Islam yang mulia, i'lam, ketahuilah, anna ahaqqan nasi bihadhil adab wa aulahum bihadhil akhlaq humal walidan. Ketahuilah wahai engkau yang sedang membaca kitab tentang adab, wahai engkau yang sedang menyimak kitab tentang akhlak Islam yang mulia, bahwasanya manusia yang paling berhak dan paling utama untuk mendapatkan adab-adab tersebut, akhlak-akhlak tersebut, yaitu kedua orang tua kalian.
Jadi jangan sampai ketika kita sudah belajar akhlak, adab, namun orang tua kita tidak mendapatkan akhlak yang baik dari kita. Tidak mendapatkan buah dari apa yang kita pelajari. Justru teman kita yang mendapatkan akhlak baik dari kita. Na'udzubillah. Orang tua kita yang sudah membesarkan kita dari kecil sampai sekarang nggak pernah mendapat akhlak baik dari kita. Padahal kita sudah tahu ayat dari Al-Quran tentang kewajiban birrul walidain. Kita juga tahu hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan keutamaan dan perintah untuk berakhlak mulia kepada orang tua. Namun sayang sekali mereka tidak mendapatkan akhlak yang mulia dari kita. Kemudian kata beliau, li'annahuma ahaqqun nasi bihusnis suhbati. Mengapa kedua orang tua harus mendapatkan akhlak mulia dari kita? Karena mereka berdua adalah ahaqqun nas, manusia yang paling layak, yang paling pantas bihusnis suhbati. Manusia yang paling layak untuk mendapatkan pergaulan yang baik. Wa aulan nasi bitta'amul bil adabil karimi wal khuluqil fadili. Dan mereka berdua adalah manusia yang layak mendapatkan keramahan serta akhlak yang mulia dari kita. Fal muslimu awal muslimu matlubun minhu an yu'amila jami'a ibadillahi bidzalika. Setiap muslim diperintahkan untuk berlaku baik kepada semua manusia. Lakin itu artinya apa? Tetapi lakinil walidan ahaqqu wa aula. Iya benar. Kita Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berakhlak baik kepada semua manusia. Akan tetapi ingat, walidan ahaqqu wa aula. Kedua orang tua kita itu lebih berhak dan lebih utama untuk mendapatkan akhlak baik dari kita. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bertanya apa, ikhwan? Amalan apa yang paling, ingat, ayyul amali ahabbu, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak sekedar dicintai. Semua amal soleh itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada di antara amal-amal soleh itu yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Ini yang pertama. As-salatu ala waqtiha. Artinya apa, ikhwan? Salat tepat waktu. Salat tepat waktu adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka sangat rugi orang-orang yang salat telat, apalagi meninggalkan salat. Sudah tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, naudzubillahi min dzalik, malah mendapatkan murka mungkin. Karena sengaja menyia-nyiakan, sengaja mengulur-ngulur waktu. Enggolah nembe takbir, nanti baru asyhadu alla ilaha illallah,
nanti masih hayya 'alas shalah. Udah selesai azan. Udah azan, ayo ke masjid. Nanti belum qomat. Udah qomat. Nanti paling bacaannya panjang. Ya. Nantilah bacanya panjang, imamnya santai aja. Akhirnya setan ngulur-ngulur terus. Dia nggak kerasa di waktu itu. Tapi nanti, ya, ketika dia sudah merasa biasa, bisa jadi lama-lama 1 rakaat ketinggalan, 2 rakaat ketinggalan. Naudzubillah min dzalik, akhirnya meninggalkan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. As-sholatu ala waqtiha. Ini adalah amalan pertama yang dijawab oleh Rasulullah SAW tentang amal yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, atau sebelum itu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayyun. Summa ayyun itu artinya apa? Kemudian apa lagi? Ya, ini bisa antum gunakan ketika hiwar nanti sama teman. Ya, antum mau ana beliin apa nih? Beliin batagor aja lah, nggak apa-apa. Terus antum pakai bahasa Arab, summa ayyun, artinya apa? Kemudian apa? Ya. Some, terus jus. Ya. Summa ayyun, kemudian apa? Kemudian apa? Kemudian amalan yang kedua kata Rasulullah SAW, summa birrul walidain. Nah ini. Kemudian amalan kedua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini tanya lagi, ikhwan. Beliau tanya lagi kepada Rasulullah, summa ayyun. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, summal jihadu fi sabilillah. Amalan yang selanjutnya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ikhwan, Abdullah bin Mas'ud ini berhenti. Abdullah bin Mas'ud berhenti dari pertanyaannya. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri, haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab 3 jawaban tersebut yang telah kita dengar tadi. Walau istazadtuhu, kalau seandainya aku minta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lazadani, niscaya beliau akan menjawabnya. Jadi kalau Abdullah bin Mas'ud ini tanya lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan menjawabnya. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud mencukupkan dirinya dari pertanyaan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita baca kembali kitabnya. Hada fihi hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala ma'rifati tafadulil a'mali wal muqaddami minha wa hirsuhum ala ma'rifati ma tunalu bihi mahabbatullahi azza wa jalla wa ayyul amali ahabbu ilaihi, yang artinya inilah salah satu potret dari semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua, yang mana mereka sangat semangat dalam mencari amalan yang paling mulia dan yang paling utama. Selain itu, mereka juga senantiasa mencari amalan yang bisa mengantarkan diri mereka kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan sekalian, kita sudah tahu beberapa amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sholat tepat waktu, birrul walidain, dan jihad di jalan Allah. Kita sudah tahu jelas ini hadis riwayat Bukhari Muslim.
Maka jangan sampai kita mencari amalan-amalan yang gak ada sumbernya. Jangan sampai kita mencari amalan-amalan yang sumbernya hanya katanya dan katanya. Bahkan tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW. Misalnya kita disuruh untuk melakukan amalan ini dengan jumlah sekian. Nih, kalau kalian zikir misalnya sebanyak 500.000 kali. Zikir berapa? 500.000 kali mengucapkan Allah, 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 Allah. Sampai berapa ya kawan? 500.000 kali misalnya. Kalian bakal dicintai oleh Allah. Antum mengamalkannya ya kawan? Atau tanya dulu, ini sumbernya dari mana? Kok ada zikir sampai 500.000 kali dan katanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sumbernya mana? Hadis mana? Siapa yang mengatakan? Apakah benar dari Rasulullah atau hanya karangan seseorang? Kita harus tanyakan ikhwan. Lebih baik kita mengamalkan sesuatu yang sudah jelas sumbernya. Di antaranya tadi. Dan terkadang aneh, orang-orang itu tidak mengamalkan sesuatu yang sudah jelas sumbernya, tapi malah mengamalkan sesuatu yang tidak ada sumbernya. Sholat tepat waktu sudah jelas sumbernya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi kadang lebih milih sholawatan sampai subuh, subuhnya bareng duha. Ya. Naudzubillah, sering kita jumpai kadang. Sampai tengah malam, sampai menjelang subuh baru selesai. Adzan subuh, selimutan. Bangun-bangun jam berapa? 9. Salat subuhnya jamak sama duha. Boleh nggak ya kawan? Ya enggak lah. Ya. Nah, jangan sampai kita tersibukkan dengan amalan yang nggak ada sumbernya, namun meninggalkan amalan yang sudah ada sumbernya. Ya kawan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, berusahalah kita mencari di hadis-hadis Rasulullah SAW tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya tadi sudah kita temukan, yaitu birrul walidain atau sholat tepat waktu. Kalau antum ingin dicintai oleh Allah, maka berbaktilah kepada kedua orang tua antum. Dan berbahagialah antum yang masih memiliki ayah dan ibu, yang masih lengkap mereka berdua, yang mana mereka berdua itu adalah dua pintu surga yang kalian miliki di dunia, ikhwan sekalian. Jangan sampai kalian merusak pintu tersebut. Jangan sampai kalian menghancurkan pintu surga tersebut. Jangan sampai kalian menyia-nyiakan dua pintu surga itu lalu menyesal ketika mereka sudah meninggal. Ada sebuah kisah seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, anak lupa, yang bernama Iyas bin Muawiyah. Siapa namanya ikhwan? Iyas bin Muawiyah. Suatu hari ibunya Iyas ini meninggal dunia. Ibunya Iyas meninggal dunia. Maka Iyas pun menangis sangat lama dan menangis sejadi-jadinya. Ya memperlah orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang selalu menyediakan makanan ketika kita pulang sekolah, orang yang selalu mengantar makanan, menjenguk kita misalnya, orang yang mendoakan kita, orang yang merawat kita dari kecil hingga sekarang meninggal, ya tentu manusiawi jika kita menangis. Begitu pula dengan Iyas. Tapi pada saat itu ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, Iyas ini nangisnya seperti orang yang kurang wajar. Nangis kok lama banget sampai ya mungkin kayak nggak wajar gitu. Hingga pada akhirnya ada salah satu sahabatnya Iyas ini datang menghampiri Iyas. Kemudian bertanya kepada Iyas bin Muawiyah rahimahullah,
Ma abkaita ya Iyas? Apa yang telah membuatmu nangis wahai Iyas sampai seperti ini? Maka Iyas pun menjawab, kana li babani maftuhani minal jannah fa ughliqa ahaduhuma. Kemarin aku punya 2 pintu surga wahai sahabatku, yang mana pintu surga itu terbuka untukku. Dan sekarang fa'ughliqa ahaduhuma, salah satu dari kedua pintu surga itu sudah hilang, sudah tertutup, sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menyebabkan Iyas menangis, yaitu apa? Ibunya meninggal. Kalau Iyas saja seorang ulama sampai nangis seperti itu, ikhwan sekalian, apalagi kita. Oleh karena itu jangan sampai kita menyesal ketika ayah kita, abi kita, atau umi kita meninggal, namun kita belum berbakti kepada mereka. Dan ketahuilah, bakti kita kepada mereka berdua itu tidak akan pernah bisa membalas apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Satu hentakan nafas pun, satu hentakan nafas saja yang dilakukan oleh ibu kita ketika sedang melahirkan kita, amalan kita yang kita lakukan dari kecil sampai sekarang untuk ibu kita itu belum bisa membalas. Oleh karena itu jangan sok di hadapan orang tua kita, terlebih lagi siapa? Ibu kita. Dan kisahnya Iyas tadi, perkataannya Iyas tadi itu sesuai dengan hadis ikhwan sekalian. Jadi Iyas ini mengatakan tidak hanya sembarang perkataan, tapi berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda, yang mana maknanya itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Iyas. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-walidaini, 2 orang tua, kedua orang tua itu adalah awsatu babil jannah, pintu yang paling tengah di surga. Yang kita ketahui, surga itu memiliki berapa pintu ya kawan sekalian? Ada 8. Adapun tingkatannya berapa? Tingkatan surga berapa ikhwan sekalian? Hah? 11. Paling tinggi surga apa? Firdaus. Dan di Firdaus itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di atasnya ada arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang jarang kita ketahui itu adalah pintu tengah yang disebutkan dalam hadis. Meskipun ada beberapa ulama yang berselisih dalam derajat hadis tersebut, yaitu pintu berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, manfaatkanlah pintu surga yang ada di rumah antum. Jangan sampai disia-siakan, dan jangan sampai kita menyesal ketika mereka atau salah satu dari mereka meninggal dunia. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau antum perhatikan, kalau kita perhatikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang pertama sholat, yang kedua birrul walidain, yang ketiga apa? Jihad. Berarti secara baik kita sadari maupun tidak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah menempatkan birrul walidain lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu sangat tidak layak ketika ada seseorang dengan gagah beraninya dia koar-koar tentang masalah apa? Jihad. Ayo kita jihad di jalan Allah.
kita ke Suriah, kita kemana? Ke Palestina, kita bela agama Allah, masya Allah, pakai tawaf. Padahal sholat subuh beantep, ya. Buka kedua bola matanya itu berat, kayaknya mau ke Suriah, gayanya mau ke Palestina, padahal ngomong sama orang tua masih bentak-bentak. Ya. Dan padahal Rasulullah SAW menyebutkan ahabbul amali ilallah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Birrul walidain. Lucu kalau ada seorang muslim, dia masih durhaka kepada orang tua, masih susah sholat subuh, kok berani-beraninya ke Palestina. Mungkin dia belum pernah lihat kepala gelinding di depannya secara langsung. Mungkin dia belum pernah megang betapa beratnya pedang. Dan dia belum pernah dengar gimana kerasnya suara tembakan. Mungkin dia pol-pole suara apa? Mercon Leo ya. Dor gitu. Udah biasa itu. Basoka gimana suaranya? Ya. Tembakan-tembakan gimana suaranya? Apalagi orang yang dihadapi itu orang-orang timur. Besar-besar. Nah kita selentik top kali ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus cerdas, kita harus pandai ketika memilah dan memilih suatu amalan. Jangan sampai kita direpotkan atau merepotkan diri kita dengan amalan yang berat, padahal di sana ada amalan ringan yang lebih utama daripada amalan berat tersebut. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita baca lagi kitab Ahaditsul Akhlaq. Kata beliau hafizahullah taala, wa yadullul haditsu ala anna syu'abal imani wa khisalad dini mutafawitatun fil afdhaliyah. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tadi, yaitu yang apa? Amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Hadis tadi itu menunjukkan bahwa amalan-amalan tersebut termasuk dari bentuk keimanan. Termasuk dari bentuk apa? Keimanan. Walaysat ala rutbatin wahidatin. Dan yang namanya keimanan itu memiliki tingkatan dan keutamaan yang berbeda-beda. Walaysat ala rutbatin wahidatin. Dan telah kita ketahui bersama bahwa iman itu bercabang. Iman itu apa, ikhwan? Bercabang. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Hadisnya adalah atau dalilnya adalah sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 70, dalam riwayat lain 60 cabang. Iman itu memiliki berapa? 70. Dalam riwayat lain disebutkan 60 cabang. Jadi ini iman, cabangnya ada 70, ada juga riwayat yang menyebutkan 60. Fa afdaluha qauluhu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha imatatul adza. Dan yang paling rendah keimanan seorang hamba yang paling rendah itu adalah ketika dia menyingkirkan gangguan di jalan. Jadi ketika antum ini misalnya lihat ada batu besar
di tengah-tengah pondok, di tengah-tengah jalan yang biasa dilalui oleh ustadz-ustadz antum, naik motor. Kemudian antum berinisiatif untuk menggeser batu itu supaya tidak terkena oleh ustadz yang sedang lewat situ. Nah, berarti ini menunjukkan antum masih memiliki keimanan. Jadi salah jika ada orang-orang yang mengatakan atau sebagian golongan yang mengatakan ketika seorang muslim dia berbuat dosa besar, berzina misalnya, atau apalagi bersumpah kepada selain Allah, menipu dalam berdagang, iman dia hilang. Ini salah. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Khawarij. Khawarij itu siapa, Ikhwan? Mereka yang menghalalkan bom bunuh diri. Mereka itu mengatakan kalau seorang muslim berbuat dosa besar, maka imannya itu sudah tidak ada. Ini adalah pendapat yang keliru. Ini adalah pendapat yang salah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itu ketika seorang hamba dia berinisiatif menghilangkan hal-hal yang mengganggu di jalan, hal-hal yang bisa mengganggu seorang muslim di jalan, ini menunjukkan dia masih memiliki keimanan. Jadi salah kalau dikatakan dia tidak memiliki keimanan. Nah, itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, iman sekalian. Iman itu memiliki cabang. Dan cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Kemudian apa hubungannya Ustaz dengan hadis tadi? Hadis tadi juga menunjukkan keimanan ikhwan sekalian. Di situ ada tingkatan 1, 2, 3. Dan tingkatan yang utama yang Rasulullah SAW sebutkan adalah sholat tepat waktu. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk bentuk keimanan yang derajatnya berbeda-beda. Yang derajatnya berbeda-beda. Fal imanu dzu syu'abin. Minha ma huwa a'la wa minha ma huwa adna. Iman itu memiliki cabang. Di antara cabang tersebut ada yang paling tinggi dan yang paling rendah. Wasyu'abul a'la ahabbu ilallahi azza wa jalla minasyu'abil adna. Dan kata Syekh hafizahullah ta'ala, cabang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah cabang yang paling tinggi, yaitu apa tadi? Perkataan la ilaha illallah. Dan ini lebih dicintai oleh Allah daripada cabang yang paling rendah. Akan tetapi kata beliau, wa kulluha habibatun illallahi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi semua amal soleh, cabang keimanan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ada yang paling dicintai dan ada juga yang